itu di sekolah. Nah, saya mengalami sendiri ketika dulu mengajar, saya bertemu dengan salah seorang kepala sekolah negeri ini, negeri. Tempatnya tidak saya beritahu. Sekolah negeri itu berkali-kali dia mengeluh ke saya bahwa memanggil, waktu itu sebelum mengeluh dia memanggil lima wali muridnya dia panggil. Setelah selesai memanggil wali murid, saya tanya, Pak, ini sedang apa? Ini, Pak, orang tua siswa saya panggil 5 orang ini. Kenapa? Karena setelah sekolah ini terlibat pacaran di belakang kelas. Terus menerus begitu. Ini kan membuat jelek nama sekolah. Fakta ini saya dengar sendiri begitu. Insya Allah kejadian ini terjadi juga di sekolah lain. Ya. Nah, maka orang tua ya, orang tua jagalah anakmu, jagalah putramu, jagalah putrimu, alihkanlah putra putrimu agar sekolah di pondok pesantren, bukan di sekolah formal umum, tapi di pondok pesantren. Di sana tadi tempat duduk pasti dipisah, laki-laki perempuan pisah pasti ini tidak mungkin duduk bareng laki perempuan, pasti. Bahkan ada yang lebih, bukan ada tapi banyak kelasnya pisah, kelas putra beda, kelas putri beda, saking menjaganya di pondok pesantren. Ini baju pasti dibatasi, tidak boleh pakai sembarangan baju-baju yang ketat, apalagi kalau di pondok pesantren tidak ada, pasti dilarang, bahkan disita. Kalau pakai rok mini pasti dilarang, atau pakai baju ketat-ketat. Kalau laki-laki pakai celana yang ketat, atau laki-laki tidak sopan ke sekolah pakai kaos. Kalau di pondok pasti tidak boleh. Di pondok pesantren pasti pakai baju panjang seperti saya ini, atau pakai sarung, atau pakai celana. Ada beberapa pesantren yang harus pakai kopiah, ada yang tidak pakai kopiah. Yang penting sudah dibatasi, tidak bebas, tidak pakaian bebas, free fashion seperti yang di luar-luar tadi sudah saya ungkapkan ya. Jadi sudah diatur di pondok pesantren. Maka kasihanilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hai para adik-adik, anak-anak, para pemirsa sekalian, ini merupakan episode yang ketiga ya, sampai jadi 3 episode tentang pentingnya memilih tempat untuk mendidik diri, untuk mencari ilmu, untuk meningkatkan kemampuan ilmu. Yang ilmu itu adalah hal yang sangat penting bagi kita, baik di dunia ini maupun nanti di akhirat. Sampai 3 episode. Baik, ini episode terakhir. Bahwa kemarin sudah ya di episode 1, di episode 2, sebaiknya adik-adik, anak-anak itu mencari pendidikan di pondok pesantren, bukan di sekolah umum. Seperti biasa. Kenapa? Sudah saya simpulkan di episode kedua. Kenapa kok di pondok pesantren, dimondokkan? Kok bukan di sekolah umum, bukan di sekolah formal yang lain? Kok harus di pondok pesantren? Saya yang terakhir ini katakan bahwa di sekolah umum itu yang paling negatif adalah bukan sekolahnya yang jelek ya, bukan. Tapi efek sampingnya adalah namanya pergaulan bebas. Free
life, pergaulan bebas. Hidup bebas antara laki-laki dan perempuan bebas. Bebas apa? Pasti coba alami, lihat di sekitar di tangga. Bebas boncengan. Namanya anak sekolah kadang boncengan. Antara laki-laki bonceng perempuan. Berganti-ganti. Itu kan tidak boleh harap. Dianggap sudah biasa. Sudah wajar kalau boncengan. Bahkan ketika saya sekolah dulu. Lihat kalau seorang cowok bawa sepeda motor yang gagah, yang mahal, yang besar, tentu diberi orang tuanya. Maka dia berusaha mencari boncengan yang cantik, yang sibuk, yang baik loh. Sehingga dengan gagah dia membonceng cewek teman satu sekolah di hadapan teman-teman yang lain. Tidak ada rasa malu, tidak ada rasa apa namanya, berdosa. Malah dia dengan bangga, ini loh saya bisa bonceng cewek cantik. Saya anaknya orang kaya, sepeda motor saya ini mahal. Gitu. Ada pergaulan bebas. Ya bebas duduk ya di sekolahnya sendiri. Kalau duduknya saya tidak tahu persisnya. Tapi katanya itu bebas duduk. Laki-laki, perempuan duduk bareng itu boleh. Jadi satu bangku biasanya kan ada dua. Ini laki-laki, di sini perempuan boleh. Kuliah juga boleh begitu. Laki-laki, perempuan boleh duduk bareng. Di sekolah formal. Duduk bareng. Boncengan bareng, duduk bareng. Apa lagi? Pakaian, ini yang jadi sebabnya. Pakaian bebas, pakai apa saja, yang penting apa ukurannya, yang penting sopan. Nah, ukurannya sopan. Nah, sekarang tahu kan model pakaian itu, pakaian sopan tapi ketat. Nah, sehingga terlihat bentuk tubuhnya penuh, depannya menonjol, belakangnya menonjol. Bahkan ada yang ke sekolah pakai rok mini. Masya Allah, ini tentu cobaan yang sangat besar bagi anak muda. Jangankan bagi anak muda cobaan besar, bagi anak tua seperti saya ini juga cobaan besar. Bukan hanya kepada teman kuliah, bukan hanya kepada teman sekolah, kepada gurunya juga cobaan besar ini. Godaan yang terbesar bagi laki-laki. Kalau tidak kuat apanya ini dicoba seperti itu, kalau tidak kuat iman dan imronnya ini naudzubillah bisa jatuh ke lembah yang kelam. Itu saya cerita tentang apa ya, pernah suatu saat saya main ke rumah teman. Insya Allah sekarang masih ada ya teman itu, entah itu ada di mana ya tidak saya sebut namanya. Orang tuanya itu adalah santrinya Syekhuna Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, kiai besar di Bangkalan Madura. Itu kata orang tua teman saya tadi ketika mondok dulu di sana, senakal-nakalnya santri, senakal-nakalnya santri itu kalau ambil bahasa Badurnya talam, apa nampan ya, nampan kalau makan itu katanya pakai piring atau pakai nampan. Itu dimasukkan lewat lubang oleh santri putri atau khodam Kiai Khalil lewat lubang di dapur untuk makan pakai piring atau talam yang ada di dapur. Jadi pakai lubang, tidak terbuka berhadapan begini, kata beliau. Itu ada lubang khusus. Jadi pintunya tidak dibuka penuh supaya santri putra tidak melihat santri putri. Cuma ada lubang. Nah, nakal-nakalnya santri. Kalau santri yang lain karena tidak nakal ya ambil saja. Ambil. Senakal-nakalnya santri itu
piringnya itu, ini cerita unik, piring yang kosong setelah makan tentu ya, atau kalau belum makan, nampannya atau talamnya tadi diberi air, ya, dibasahi oleh air. Jadi air minumnya atau sudah bawa alat air minum kemudian ditumpahkan di talam atau di piring. Dengan adanya air di talam, adanya air di nampan atau di piring yang kosong tadi, dia santri yang nakal tadi bisa melihat wajahnya santri putri khodamnya Syekhona Khalil. Itu sudah puas melihat wajahnya dengan apa? Dengan air yang ada di nampan, air yang ada di piring kosong. Itu sudah santri yang paling nakal, santri yang paling apa namanya, paling paling jelek tabiatnya zaman dahulu. Sudah begitu, melihat tidak sempurna hanya melihat air di piring, cuma terpantul wajahnya si cewek. Sekarang terjadi dekadensi. Apa dekadensi? Dekaden itu bahasa Inggris menurun, merosot, melorot. Kalau seperti itu sudah dianggap wajar, tidak nakal wajar. Bahkan tadi boncengan sudah dianggap wajar, wajar boncengan. Duduk bareng wajar, bahkan ada menganggap tidak dosa, sudah wajar. Bahkan kalau di sekolah-sekolah itu kalau tidak boncengan, tidak duduk bareng, tidak punya pacar, yang kedua belah pihak ini dianggap tidak laku, dianggap tidak laku. Yang laki-laki, yang siswa atau mahasiswa dianggap tidak laku. Wah, cowok murahan tidak laku. Yang cewek juga merasa tidak laku. Saya kok tidak laku, tidak punya pacar. Jadi pacar itu sudah dianggap hal yang wajib, yang harus punya. Karena kalau tidak punya, oleh teman-teman diejek, disepelekan, diremehkan, dianggap tidak laku, kurang ganteng, kurang kaya, kurang pinter. Kalau yang cewek kurang cantik, karena tidak punya pacar, kurang bahenol, kurang pinter, kurang terpandang. Tidak ada cewek yang mau. Itu pesan sekarang. Sudah dianggap harus. Dan lebih merosot lagi, kalau zaman dahulu namanya anak sekolah pacaran itu di SMA. Ya, kan tadi sudah saya singgung. Oh ya, belum ya. Ada judul lagu ketika saya masih sekolah, masih muda dulu. Terkenal itu karangannya siapa? Ketika sekolah saya hafal karangannya. Mungkin kalau anak-anak belum tidak tahu ya, lagu zaman dahulu, kisah cinta di SMA. Film-film juga dulu, benteng film kuno itu juga sekolah sambil pacaran dulu di SMA. Karena dulu ada SMK, SMA. Sekarang kan sudah ada SMK. Sekarang anak pacaran bukan hanya di SMA, bukan hanya di kuliah, tapi di SMP. Nauzubillah, bahkan sudah di SD kelas 6, kelas 5 sudah pacaran. Dianggap sudah harus SD sudah pacaran. SMP apalagi sudah pasti, SMA waduh tambah. Iya, sehingga kadang sudah saya singgung di eh, channel ini juga ya. Jadi kadang kalau sekolah, sekolahnya pulang sekolah biasanya jam berapa pulang sekolah? Jam 2 ya, jam 2 duhur. Setelah duhur jam 2 atau setengah 2 sampai sekolah, sampai rumah itu paling nyampe jam 3 atau jam 4. Naudzubillah kalau sampai malam, sampai maghrib baru nyampe rumah. Kalau ada orang tua yang peduli, itu tanya orang tua, kemana nak? Kok pak pulangnya malam? Sekolahnya kan duhur, jam 2 tadi pulang. Kok sekarang sudah malam baru pulang? Untung kalau ada orang tua yang tanya. Peduli. Kadang orang tuanya juga belum datang. Kemana? Bu, ada pelajaran di sekolah. Pelajaran lembur, tugas.
tugas apa kok sampai begitu ada tugas? Ya pasti bisa tebak, pelajaran apa sekolah kira-kira? Pasti pelajaran kerajinan tangan. Ada pelajaran prakarya kerajinan tangan. Jadi si siswa atau mahasiswa tadi kerajinan tangan dengan ceweknya. Prakarya kerajinan tangan tentu di tempat sepi nih. Naudzubillah. Kalau hanya kerajinan tangan, insya Allah perkiraan saya tidak mungkin hanya kerajinan tangan. Ya memang diawali dengan kerajinan tangan. Saling pegang tangan, haram. Pasti dilanjut, kalau dirasa enak pasti lanjut kerajinan bukan hanya tangan. Pegang-pegang yang lain. Naudzubillah, bagaimana membayangkan. Pegang-pegang yang lain. Bersentuhan yang lain. Tadi bersentuhan tangan, kemudian bersentuhan selain tangan. Apa? Ya tidak saya bahas, silahkan dibayangkan sendiri. Itulah efek negatifnya yang banyak terjadi perselingkuhan, perbuatan dosa, bahkan naudzubillah sampai pacaran, sampai hamil di luar nikah. Itu yang banyak di sekolah. Bukan karena pergaulan bebas di pasar, bukan di kardu, bukan di mall, bukan di toko, justru di sekolah. Nah, saya mengalami sendiri ketika dulu mengajar, saya bertemu dengan salah seorang kepala sekolah negeri. Tempatnya tidak saya beritahu. Sekolah negeri itu berkali-kali dia mengeluh ke saya bahwa memanggil, waktu itu sebelum mengeluh dia memanggil lima wali muridnya dia panggil. Setelah selesai memanggil wali murid, saya tanya, Pak, ini sedang apa? Ini Pak, orang tua siswa saya panggil 5 orang ini. Kenapa? Karena setelah sekolah ini terlibat pacaran di belakang kelas. Terus menerus begitu. Ini kan membuat jelek nama sekolah. Fakta ini saya dengar sendiri begitu. Insya Allah kejadian ini terjadi juga di sekolah lain. Ya. Nah, maka orang tua ya, orang tua jagalah anakmu, jagalah putramu, jagalah putrimu, alihkanlah putra putrimu agar sekolah di pondok pesantren, bukan di sekolah formal umum, tapi di pondok pesantren. Di sana tadi tempat duduk pasti dipisah, laki-laki perempuan pisah pasti nih, tidak mungkin duduk bareng laki perempuan, pasti. Bahkan ada yang lebih, bukan ada tapi banyak kelasnya pisah, kelas putra beda, kelas putri beda, saking menjaganya di pondok pesantren. Ini baju pasti dibatasi, tidak boleh pakai sembarangan baju-baju yang ketat, apalagi kalau di pondok pesantren tidak ada, pasti dilarang, bahkan disita. Kalau pakai rok mini pasti dilarang, atau pakai baju ketat-ketat. Kalau laki-laki pakai celana yang ketat, atau laki-laki tidak sopan ke sekolah pakai kaos. Kalau di pondok pasti tidak boleh. Di pondok pesantren pasti pakai baju panjang seperti saya ini, atau pakai sarung, atau pakai celana. Ada beberapa pesantren yang harus pakai kopiah, ada yang tidak pakai kopiah. Yang penting sudah dibatasi, tidak bebas, tidak pakaian bebas, free fashion seperti yang di luar-luar tadi sudah saya ungkapkan ya. Jadi sudah diatur di pondok pesantren. Maka kasihanilah anak yang sudah kita lahirkan dengan susah payah, anak yang sudah kita didik, kita harapkan untuk menjadi penerus kita, untuk menjadi generasi yang baik, generasi yang unggul, agar tidak rusak, agar ditaruh di sekolah, di pondok pesantren.
Bagi yang laki-laki mengatakan tidak rugi saya, yang hamil kan perempuan. Nah, tidak rugi saya walaupun pergaulan bebas, walaupun pacaran, walaupun naudzubillah sampai hamil pacarnya. Tapi coba lihat bukti ilmiah. Saya pernah baca di suatu artikel bahwa dengan kelas dipisah itu konsentrasi belajar menjadi lebih fokus. Jadi anak yang dipisah laki perempuan cenderung lebih pintar. Bisa dicek nanti di Google bagaimana penelitian atau di YouTube. Banyak yang meneliti bahwa dengan pemisahan antara jenis kelamin laki-laki perempuan, maka siswa menjadi lebih fokus, lebih konsentrasi kepada pelajaran, tidak sibuk dengan mencari perhatian pada lain jenis. Ya, jadi inilah keunggulannya sekolah di pondok pesantren yang ada formal juga. Sudah banyak pondok pesantren yang sudah mengelola pendidikan formal, termasuk numpang promosi di tempat saya ini. Insya Allah di episode kedua sudah saya ungkapkan itu. Terakhir ini bapak-bapak, ibu-ibu, tadi kan sudah saya ungkapkan bahwa putra-putri yang kita sayangi, kita pelihara itu sebaiknya ditaruh di pondok pesantren. Adik-adik ya, ditaruh di pondok pesantren. Mondoklah adik-adik, jangan hanya sekolah formal saja. Di pondok pesantren ada sekolah formal. Yang terakhir, bagaimana agar di pondok pesantren bisa kerasan, bisa betah. Karena kan jauh dari orang tua, jauh dari ibu, jauh dari bapak, makannya tidak seperti di rumah. Kalau terjamin pasti di pondok ada makanan terjamin. Sudah saya ungkapkan di episode kedua ya. Tapi kerasannya itu banyak yang tidak kerasan di pondok. Tapi yang kerasa lebih banyak lagi. Pertama, cukup satu saja, ini di channel lain bisa dicek banyak yang sudah mengungkapkan. Cuma ini biar durasinya tidak terlalu panjang, saya ringkaskan satu saja agar adik-adik, anak-anak betah di pondok pesantren. Bapak Ibu agar putra-putrinya ketika mondok itu betah di pondok pesantren, kuncinya satu saja. Apa yang satu? Yang satu adalah murnikan niat karena Allah. Ikhlas karena Allah. Bahwa saya mondok ini karena mencari ilmu perintah Allah. Bahwa saya memondokkan anak, memondokkan putra-putri ini karena murni, karena perintah Allah untuk mencari ilmu yang baik. Apa ada niat yang tidak murni? Banyak, banyak. Ini akan berakibat kepada keberlangsungan anak di pondok pesantren. Apa contohnya selain Allah? Saya mondokkan anak karena dia bandel. Di rumah dia ganggu saya terus. Ganggu bapaknya, ganggu ibunya. Ya daripada ganggu di rumah, buang saja ke pondok pesantren. Berarti ini niatnya tidak ikhlas. Bukan niat murni karena Allah, karena ingin buang anak. Bahwa di pondok pesantren dianggap sebagai pembuangan. Atau niat yang lain selain membuang anak apa? Mondok di pondok pesantren agar anaknya nanti mendapat mendapat kehidupan yang lebih layak, menjadi pribadi yang lebih unggul di masyarakat, menjadi tokoh masyarakat, menjadi bapak kiai, menjadi bapak ustadz yang tidak sama dengan tetangganya. Maka niat ini adalah niat yang tidak karena Allah. Maka pasti anaknya akan tidak bisa berlanjut di pondok pesantren ini. Dan perbuatannya bukan mendapat pahala, justru mendapat dosa dari Allah. Karena kenapa saya singgung sampai dua? Karena yang murninya niat itu harus kedua-duanya. Antara anak dan dua orang tua sama-sama murni karena Allah.
Karena yang tidak kerasan bukan hanya anak, orang tua juga tidak kerasan. Yang menangis, merasa sedih berpisah dengan anak, itu bukan hanya anak berpisah dengan orang tua, tapi ibu, bapak sering nangis. Bahkan kadang adiknya gembira karena ada tempat baru, ada teman baru. Ibunya nangis tidak henti-henti. Saya menyaksikan sendiri ketika orang tua mengantar anaknya mondok, maka ibunya menangis tidak henti-henti. Bukan salah, wajar ya, tapi kalau diniati karena Allah, maka rasa sedih itu akan dibantu didinginkan oleh Allah. Tapi kalau niatnya sudah bukan karena Allah, maka rasa sedih itu akan berakibat lebih buruk lagi, lebih besar lagi nanti. Maka cukup satu saja ya, niatkan ketika mondok, baik anak, adik-adik, maupun bapak atau ibu, anak saya ini ingin mencari ilmu sesuai dengan perintah Allah, bukan karena ingin buang anak, bukan karena apa tadi, karena supaya mendapat kehidupan yang mulia nanti di masyarakat, atau karena apa, ikut teman. Jadi kenapa mondok? Ikut teman, teman saya mondok semua ya saya mondok. Ini kan ya tidak ikhlas. Atau ada bukan ikut teman. Kenapa mondok? Tentu ini tidak terus terang ada di lubuk hati yang paling dalam, tapi Allah pasti tahu. Kenapa mondok? Karena disuruh oleh calon mertua. Kalau tidak mondok tidak boleh kawin dengan anak. Jadi mondoknya karena disuruh mertua. Kenapa mondok? Mondok ya karena pacar saya mondok juga. Tunangan saya mondok juga. Maka semua niat tadi harus dimurnikan, harus diikhlaskan. Hanya karena menjalankan perintah Allah untuk mencari ilmu. Begitu adik-adik, begitu anak-anakku sekalian. Insya Allah kalau niat sudah dimurnikan akan dibantu oleh Allah. Berat memang mondok, berat. Tapi akan dibantu oleh Allah. Di Al-Quran ada ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, in tansurullah yansurkum. Kalau kamu itu ingin betul membantu Allah, membantu Allah agar ilmunya Allah itu merata, agar kebaikan yang ada di makhluk itu tersebar luas, membantu Allah untuk menyebarkan kebaikan, menyebarkan ilmu, maka Allah pasti akan membantu. Kalau sudah dibantu Allah, pasti sukses, pasti berhasil. Demikian anak-anakku, demikian adik-adik, demikian bapak dan ibu. Saya kira saya cukup sampai sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.